Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dara Utama, NPM 10070301693 dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya mau memaparkan hasil penelitian tugas akhir yang berjudul Pengembangan Pusat Motekar Budaya Sunda, Studi Kasus Pusat Budaya Kreatif Kecamatan Cibiru, Subwilayah Kota Sunda Polis, Kota Bandung. Adapun kerangka berpikir terdiri dari isu, fenomena 1, fenomena 2, ayat, teori, problematika, rumusan masalah, tujuan, metode pengumpulan data, metode analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang berupa usulan-usulan. Lalu ontologi, fenomena 1. Pada nomor 10 tahun 2015, Kota Bandung, Sunda Polis sebagai kawasan tematik berbasis kosmologi tata buana atau alam dan budaya Sunda. Lokasi kawasan Sunda Polis ini terletak pada kawasan Bandung Timur. Lalu fenomena 2, Sunda Polis kaya potensi budaya kreatif yang terwadahi, di mana potensi budaya kreatif yang terdiri dari potensi helaran festival Jampana Cahaya, potensi festival Gerbek Comring, potensi helaran Rak Baulan Cap Golak, potensi seni helaran Jampana Kreatif Hasil Bumi. Lalu adapun isu masalahnya yaitu kebutuhan pengembangan pusat motekar budaya kreatif berbasis kosmologi tata buana Sunda. Kebutuhan tata ruang berbasis kosmologi menurut ayat Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat 7, ayat di atas membahas tentang kosmologi pusat menurut Islam. Lalu teori yang dibahas mengenai teori kosmologi tata buana vertikal Sunda Polis, terdiri dari teori Malaning Lemah dan teori Nirmalaning Lemah. Lalu teori kedudukan lahan dan elemen tata buana Sunda menurut kosmologi Hidayah membahas terkait teori alun-alun, Balinyungcung, Pendopo, Arya, Pasar, Marga, Lawang, teori tatanan, teori wahana, dan teori poros. Selanjutnya, adapun problematikanya itu yang pertama problem lahan dalam struktur vertikal, struktur Sunda Polis atau Tritangtu di Buana. Lalu problem lahan dan elemen tata buana Sunda menurut kosmologi Daya. Selanjutnya, ada perumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengembangkan lahan pusat kreatif dinilai kosmologi kebudayaan Sunda. Lalu tujuannya yaitu mengembangkan pusat kreatif budaya di kawasan Sunda Polis sebagai di Kecamatan Cibiru. Lalu ruang lingkup yang pertama yaitu SWK Ujung Berung atau kawasan Sunda Polis. Lalu ruang lingkup yang kedua yaitu lahan pengembangan pusat itu terletak pada Kecamatan Cibiru, Kelurahan Cisurupan dengan luas lahan 0,75 hektar. Lalu epistemologi. Adapun teori yang dibahas yaitu mengenai teori tata buana Sunda. Terbagi menjadi dua, yaitu teori kosmologi tata buana vertikal Sunda Polis yang membahas mengenai teori Malaning Lemah yang merupakan klasifikasi lahan mengenai lahan negatif yang tidak boleh dibangun, dan teori Nirmalaning Lemah yaitu klasifikasi lahan mengenai lahan positif yang boleh dibangun. Selanjutnya, teori kosmologi tata buana secara konsentrik atau Sunda Polis merupakan teori alun-alun yang merupakan sebagai pusat kreatif budaya, lalu teori Balinyungcung yang merupakan masjid sebagai konteks Balinyungcung, lalu teori Pendopo sebagai balai kesenian, lalu teori Arya sebagai pusat keamanan, lalu teori pasar sebagai pusat ekonomi kreatif, lalu teori lawang sebagai gerbang atau pintu sebagai identitas, lalu teori tatanan, ruang terbuka hijau, lalu teori marga, sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan, lalu teori wahana sebagai sarana prasarana, dan teori poros sebagai arah atau posisi menghadap. Selanjutnya, metodologi, yaitu analisis kosmologi tata buana Sunda, terdiri dari analisis kosmologi tata buana vertikal Sunda Polis, yang membahas mengenai analisis Malaning Lemah dan Nirmalaning Lemah, lalu analisis kedudukan lahan dan elemen tata buana Sunda menurut kosmologi Daya, yaitu analisis elemen alun-alun, analisis Balinyungcung, analisis pasar, analisis Arya, analisis lawang, analisis tatanan, analisis marga, analisis wahana, analisis poros. Dan keseluruhan analisis ini merupakan analisis hermeneutik yang merupakan menghitung perbandingan analisis kosmologi Sunda dan konteks analisis atau analisis tapak teknik diagram gambar Edward V. White. Selanjutnya, terdiri dari analisis kedudukan lahan pusar struktur budaya Sunda Polis Tritangtu di Buana, lalu analisis Malaning Lemah, analisis Nirmalaning Lemah, analisis kedudukan lahan pusar, lalu analisis elemen alun-alun berdasarkan kosmologi Platon, analisis elemen alun-alun berdasarkan pengertian, analisis elemen alun-alun berdasarkan warna, analisis Pendopo, analisis Balinyungcung, analisis Balinyungcung menurut struktur Daya, analisis pasar atau pusat ekonomi kreatif, lalu analisis Arya atau keamanan, analisis Lawang Saketeng, analisis Lawang Saketeng menurut simbol harmonisasi pelestarian alam dan budaya Sunda menurut Kujang Ciung, Dawai Kacip Indung, Tumpun Bambu, dan Batu Alam. Selanjutnya analisis tatanan, analisis marga, analisis wahana, analisis poros. Adapun aksiologi,
berupa kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya itu dalam rangka mewujudkan Sunda Boleh sebagai kawasan tematik pelestarian alam dan budaya Sunda, pengembangan pusat tekad budaya kreatif di Cibiru perlu didasarkan pada penerapan model-model kosmologi tata buana Sunda sebagai berikut. Yang pertama, kosmologi Tritang Studi Buana meliputi ide-ide penerapan elemen Malaning Lemah dan Nir Malaning Lemah. Lalu kosmologi Daya dan Ngetaken Bumi Lambda meliputi elemen alun-alun, Balai Nyungcung, Pendopo, Pasar, Arya, elemen Lawang, Tatanan, Marga, Wahana, dan Poros. Selanjutnya berupa usulan-usulan, terdiri usulan pembuatan alun-alun, pembuatan pendopo, usulan revitalisasi Balai Nyungcung, usulan pembuatan pengembangan pasar dan Arya, usulan mempertegas kosmologi Malaning Lemah, usulan mempertegas kosmologi Nirmalaning Lemah, usulan Tatanet, usulan Tata Marga, usulan Wahana, usulan Wahana ini terdapat pada gambar, usulan Poros. Selanjutnya rekomendasi. Kelemahan studi ini menjelaskan mengenai kelemahan dan hambatan. Yang pertama, data primer tidak maksimal karena kondisi pandemi, lalu ketajaman peneliti dalam melakukan analisis terhadap sumber informasi yang dimiliki belum sempat melakukan wawancara, lalu ketajaman penulis dalam meneliti kawasan Sunda Polis belum cukup maksimal. Adapun rekomendasi peneliti dalam studi lanjutan yang pertama penelitian mengenai dampak positif dan manfaat dari masing-masing jenis potensi budaya halaran, lalu penelitian mengenai kajian Islami arahan pengembangan kesempatan budaya Sunda, dan penelitian mengenai komponen Malaning Lemah dan Malaning Lemah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.